Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah pertemukan kita di udara dalam rangka menjalankan salah satu syariatnya, yakni berdakwah, yang mudah-mudahan amal ini sepenuhnya diterima sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang tulus mencintai beliau, yang istiqomah meneladani sunnah-sunnah beliau, di surga kelak kita ditakdirkan berdekatan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat MUI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyebab hancurnya sebuah peradaban sebagaimana yang kita ketahui dalam perjalanan sejarah dan dalam catatan-catatan sejarah, ketika sebuah peradaban yang terbangun di satu komunitas, satu bangsa, satu negeri, maka peradaban itu pasti kemudian akan mendapatkan perputaran kekuasaan, akan mendapati perubahan-perubahan dan pergantian-pergantian. Sebagaimana memang ditegaskan bahwa kekuasaan itu akan dipergilirkan di antara manusia. Namun tentu saja kita sama-sama mengetahui bahwa peradaban dan kejayaan suatu bangsa itu ada yang bertahan lama, ada yang bertahan tidak begitu lama. Tergantung dari berbagai faktor yang mendukung peradaban itu tegak, yang mendukung peradaban itu bisa berjaya dan berlangsung. Kita juga mengetahui bahwa sebuah peradaban, ketika kita mengistilahkannya dengan peradaban, itu dari asal kata adab, yang adab ini khas sebuah nama dari Islam, sebuah istilah dari Islam. Adab seringkali diartikan dengan sopan santun, dengan akhlak, dengan moralitas, yang sebagian orang memahaminya seringkali dengan makna yang lebih sempit, bahwa yang dimaksud adab itu adalah sebagaimana contoh mengucapkan salam, adab itu adalah membuka pintu dengan baik, adab itu adalah memakai sandal yang kanan melepas dengan yang kiri. Hal-hal itulah yang secara sederhana kita fahami sebagai adab. Tapi sesungguhnya adab itu adalah makna yang mencakup keseluruhan dan dinamika kehidupan masyarakat, khususnya kaum muslimin, bahwa adab itu berada dalam seluruh aspek kehidupan kita, seluruh aspek syariat kita. Seperti ada adab kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak boleh menyekutukannya, bahwa kita hanya harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga adab kepada Rasulullah, adab kepada Al-Qur'an, adab dalam ilmu, adab dalam berpolitik, adab dalam berekonomi, kebudayaan, pendidikan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi adab itu adalah nilai fundamental yang menentukan bagi kita apakah benar cara hidup kita, apakah benar berpolitik kita, berekonomi kita, menjalankan pendidikan, berpengetahuan kita, berbudaya kita. Juga bagaimana benarkah penyembahan kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat jelas ketika kita menyebut kata peradaban. Nah, peradaban ini adalah sesuatu yang dibangun atas fondasi nilai-nilai agama, fondasi nilai-nilai syariat, di mana nilai-nilai itulah yang kemudian memperkokoh, menguatkan dan menjadi dasar dari sebuah peradaban. Maka sahabat MUI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW membangun Madinah sebagai sebuah negara, maka Madinah itu sebagaimana kita ketahui pula berasal dari kata din, artinya agama.
Yang dimaksud Madinah adalah satu kota, satu peradaban, satu negara yang dibangun atas nilai-nilai agama, atas nilai-nilai Islam. Oleh karena itu bagi kita kaum muslimin, ketika kita ingin membangun peradaban, maka membangun mulai dengan punya niat dan keistiqomahan menjalankan peradaban itu, bangsanya, negaranya, komunitasnya dengan nilai-nilai Islam. Maka itulah yang kita selalu ketahui dari para ulama, bahwa asas terhadap segala sesuatu itu adalah al-Islam itu sendiri. Sahabat MUI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui dari tulisan-tulisan para muarikhin, para sejarawan, bagaimana peradaban yang terbangun di masa Rasulullah, peradaban yang terbangun di masa Khulafa ar-Rasyidin, peradaban yang terbangun di masa kekhilafahan, baik itu Umayyah, Abbasiyah, dan selanjutnya sampai khalifahan yang terakhir yakni Ottoman, Turki Utsmaniyah. Itu hancur kemudian tergantikan oleh peradaban yang lain, oleh kekhilafahan yang lain, atau di masa Turki Utsmaniyah tergantikan oleh peradaban barat. Itu penyebabnya hampir sama. Ketika dilansir oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang cukup panjang, bahwa Rasulullah SAW bersabda, nanti umatku ini, umat Islam ini akan diperebutkan gitu oleh banyak manusia gitu, bagaikan satu porsi makanan yang diperebutkan oleh banyak orang. Lalu sahabat bertanya, apakah pada saat itu kita sedikit wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak, justru kalian saat itu banyak, akan tetapi seperti buih di lautan, gusaun ka gusa'is sail, yang tandanya adalah dicabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian dan ditanamkan al-wahan dalam hati-hati kalian. Kemudian para sahabat bertanya, wa mal wahan ya Rasulullah? Apa itu wahan wahai Rasulullah SAW? Beliau menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia berlebihan dan kemudian membuat dia takut akan kematian. Inilah penyebab paling fundamental, paling penting dari hancurnya sebuah peradaban, tatkala sumber daya manusianya mencintai dunia berlebihan, berebut terhadap dunia, mencintai materi secara berlebihan, yang kemudian pada akhirnya otomatis itu akan melupakan dirinya dari penyembahan kepada Allah, dari keimanan, ketakwaan, dari menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja kalau orang sudah terjebak kepada cinta dunia yang berlebihan, dia akan takut mati. Dia akan takut kehilangan hartanya, kehilangan kekuasaannya, kehilangan jabatannya. Itulah faktor terpenting, faktor penentu dari runtuhnya kekhilafahan demi kekhilafahan gitu. Tapi terkecuali kekhilafahan Khulafa ar-Rasyidin. Ada perebutan kekuasaan di antara para pejabat istana, ada perebutan kekayaan, lalu kemudian sudah rendah keinginan mereka, sudah rendah minat mereka terhadap ilmu pengetahuan dan menjalankan agama. Maka kata Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya, memang ada dua faktor penyebab hancurnya sebuah peradaban. Pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Tetapi yang lebih menentukan, kata beliau, adalah faktor internal itu, yakni berkurangnya dan rendahnya mutu sumber daya manusia. Dan sudah jelas jika kemudian manusia-manusia itu, para pejabat, para petinggi, para penguasa, sudah sangat mencintai dunia, berlebihan mencintai materi, banyak berebut mengumpulkan harta kekayaan, korupsi terjadi di mana-mana dengan sangat dahsyat, hilang moralitas, lalu kemudian mereka pula memperebutkan jabatan demi jabatan, maka otomatis kemudian hilanglah moralitas itu, hilanglah semangat untuk berkorban demi bangsa dan negara, demi peradaban yang dibangun. Sudah memikirkan untuk kepentingan pribadinya, keluarganya, dan kelompoknya saja. Dan jelas kalau setiap orang sudah semakin rendah mutu dari kepribadiannya, mutu intelektualitasnya, mutu moralitasnya, maka dipastikan itu akan berpengaruh terhadap bangsa dan negara, berpengaruh terhadap peradaban yang dimana dia hidup di situ, dimana dia makan di situ, dimana dia beraktivitas di situ.
Inilah yang terjadi, yang kemudian para ulama, para intelektual, para cendekiawan, para ahli muak melihat perilaku para penguasa ini di masa-masa itu. Lalu mereka pergi keluar dari negerinya. Otomatis kemudian pada akhirnya jabatan-jabatan, posisi-posisi di pemerintahan diisi oleh orang-orang yang mutu rendah intelektualnya, mutu rendah akademiknya, yang rendah pula mutu moralitasnya. Sehingga otomatis ketika kekuasaan diisi oleh orang-orang yang rendah mutunya tersebut, maka negara dan bangsa menjadi rusak, menjadi hancur. Itulah yang kemudian Rasulullah SAW ingatkan kepada kita. Ketika seorang Arab gunung bertanya kepada beliau di satu majelis, mata sa'ah, kapan terjadinya kiamat, kapan terjadinya kehancuran? Rasulullah SAW menjawab, idza wusidal amru ila ghairi sa'ah, idza wusidal amru ila ghairi ahli. Tatkala satu perkara, satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka saat itulah akan terjadi kehancuran dan kerusakan. Kita banyak melihat, banyak mendapati bahwa satu negara, satu pemerintahan, satu urusan jika diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka akan terjadi banyak kerusakan, akan banyak terjadi kemunduran, kemerosotan dalam berbagai bidang dan dalam berbagai aspek. Dalam sebuah pernyataan yang terkenal bahwa tegaknya satu bangsa oleh faktor moralitasnya, maka hancurnya suatu bangsa pula oleh faktor moralitasnya. Inilah faktor yang terpenting bagi kita untuk sama-sama kita renungkan, agar kemudian kita semua memahami betul, sehingga kemudian kita terhindar dari kehancuran peradaban yang sedang kita jalani saat ini. Bangun moralitas itu, bangun keimanan dan ketakwaan itu. Karena kalau hanya berpangku kepada faktor materi, ada banyak sekali peradaban di dunia dari ribuan tahun yang lalu sampai saat ini. Allah Subhanahu wa taala hancurkan kekuasaan mereka, bangunan-bangunan besar mereka, bendungan-bendungan kokoh mereka, peradaban materi mereka hanya dalam waktu seketika saja. Tatkala kemudian mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala, mengingkari utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada mereka semua. Kita teringat kepada Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, ketika terjadi perang salib tahun 1099 sampai 1270. Bagaimana kaum Nasrani dari barat, dari Eropa menyerang kaum muslimin di negeri-negeri Arab, di negeri-negeri yang dikuasai kaum muslimin, terutama ke Palestina, untuk merebut Al-Quds dari tangan kaum muslimin. Saat itu kita dikagetkan dengan kekalahan kaum muslimin, yang pada saat itu kekuatan kaum muslimin masih luar biasa, kekhalifahan masih terdapat, masih kokoh, persenjataan juga luar biasa, canggih untuk ukuran masa itu, sumber daya manusia juga banyak. Mestinya secara kasat mata itu kaum muslimin tidak bisa terkalahkan oleh kaum Nasrani di Eropa yang saat itu masih tertinggal peradabannya sangat jauh oleh peradaban kaum muslimin dalam segala aspeknya. Tetapi kenapa kemudian kaum muslimin bisa dikalahkan dalam perang salib itu di awal-awal? Ini mengherankan dan mengejutkan dunia Islam, termasuk Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Maka kemudian beliau merenung, bertafakur, mencari penyebab, apa penyebab kesalahan yang kemudian menyebabkan kekalahan dari kaum muslimin ini. Lalu beliau menemukan bahwa penyebab kekalahan itu adalah kita kaum muslimin meninggalkan aktivitas dalam ilmu, meninggalkan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, dan meninggalkan ilmu-ilmu agama. Untuk itulah beliau kemudian menyusun satu kitab yang sangat monumental dan sangat fenomenal, yakni kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Kaum muslimin harus dikembalikan lagi kepada Islam, kepada ajaran-ajaran agama. Karena itulah penyebab dari kekalahan dan kemunduran kaum muslimin ketika mereka meninggalkan ilmu-ilmu agama, meninggalkan keimanan dan ketakwaan, lebih cinta kepada materi dan kekuasaan. Inilah faktor yang harus kita pahami betul agar kemudian bisa kita menjaga peradaban kita dengan moralitas, dengan ajaran dan nilai-nilai agama,
tapi kemudian juga tetap kita mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang diperintahkan pula oleh agama kita. Saya kira itulah kajian kita terkait dengan sebab hancurnya sebuah peradaban yang bisa kita pelajari dari apa yang telah terjadi pada para pendahulu kita untuk menjadi pelajaran bagi kita agar kita dapat terhindar dari penyebab-penyebab itu dengan mengokohkan dan mengekalkan peradaban yang sedang kita jalani ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita, memberikan kekuatan ilmu, kekuatan iman, kekuatan takwa, kekuatan peradaban sehingga kita menjadi hamba-hamba yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.